Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai bagian-bagian dari rumus dan fungsi pada Microsoft Excel yang merupakan salah satu aplikasi pengolah angka. Pada bagian-bagian Microsoft Excel sebelumnya sudah sedikit dibahas mengenai layout tampilannya dari menu sampai dengan cell, rank. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bagian rumus. Dicontohkan di sini adalah sama dengan sum atau sum dalam kurung B7.2 B11 bintang B5 garis miring 3. Nah, pada rumus tersebut ada penamaan pada masing-masing bagiannya. Yang pertama adalah sama dengan, kemudian sum yang disebut dengan fungsi sum untuk menjumlahkan, kemudian operator ya, tanda dimana untuk menggunakan perintah. Kebetulan di sini menggunakan bintang, berarti dia perkalian. Kemudian ada referensi, single cell yang berdiri sendiri. Sini contohnya B5, berarti ini ya, sel B5. Kemudian garis miring merupakan operator juga sebagai tanda pembagi, dan konstanta ya, bisa nilai atau bisa angka maupun huruf konstanta ini. Kemudian ada rank ini tanda simbol yang digunakan untuk menyatakan awal sel sampai akhir sel. Kebetulan sini ada B7 sampai dengan referensinya B7 sampai dengan B11 ini, contohnya B7 sampai dengan B11. Itu bagian-bagiannya. Nah, yang pertama sama dengan. Apa itu sama dengan? Sama dengan adalah tanda atau simbol yang merupakan titik awal atau tanda awal dari penulisan formula atau rumus Excel yang harus dituliskan jika hendak membuat atau menggunakan formula apapun. Jadi sifatnya wajib. Jadi tidak akan berfungsi sebuah rumus dan fungsi pada Microsoft Excel jika tidak dituliskan tanda sama dengan. Kemudian fungsi. Apa itu fungsi? Merupakan sebuah kode tertentu yang melakukan kalkulasi di Excel berdasarkan susunan argumen yang telah ditetapkan pada Microsoft Excel. Kebetulan kita pakai sum fungsinya, yang nanti kegunaannya adalah untuk menjumlah. Operator adalah simbol atau tanda karakter yang menentukan tipe perhitungan yang ingin kita jalankan pada sebuah rumus. Kalau bintang berarti perkalian, di sini menggunakan garis miring berarti pembagian. Kemudian referensi, ini acuan ya. Referensi itu acuan sebuah sel atau rank yang dituju atau yang akan dihitung nilainya. Disebut dengan referensi. Kebetulan ini ada single cell, itu sel yang terisi angka yang berdiri sendiri. Kemudian ada referensi rank, ini nilai gabungan berarti yang akan dihitung dari beberapa sel. Kemudian ada terakhir adalah konstanta, merupakan nilai yang bukan hasil dari sebuah kalkulasi perhitungan, karena itu nilainya selalu sama atau tidak berubah. Bisa berupa angka, bisa berupa huruf atau teks yang langsung bisa dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ini bagian-bagian dari rumus dan Excel. Bisa dicontohkan dengan saya di sini, sama dengan sum atau sum di B7 sampai dengan B11 kurung tutup bintang dikali 5 atau B5 dengan nilai 5, B5 dibagi 3, garis miring 3. Kemudian kita tekan enter.
maka hasilnya adalah 250 dari penggunaan rumus fungsi ini. Demikian ini contoh berikut penjelasan bagian-bagian dari rumus dan fungsi pada Microsoft Excel. Selanjutnya kita ke latihan penggunaan rumus penjumlahan. Setelah penjumlahan kita akan latihan ke pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama pelatihan mengenai penggunaan rumus penjumlahan. Ini cukup mudah, tidak terlalu sulit. Ada sebuah tabel di sini mengenai jumlah buah, ya, total jumlah buah apel, jeruk, pepaya, nanas, durian, mangga dengan sekian jumlahnya, kemudian terjual dengan sekian jumlahnya. Nah, ini di total. Ada dua cara rumus yang bisa kita gunakan. Rumus yang pertama adalah untuk menjumlahkan banyaknya jumlah buah pada tabel tersebut. Kita praktekkan rumus yang pertama. Tuliskan sama dengan, jangan terlewat karena ini wajib, sel yang akan kita hitung dimulai dari sel C2. Ini masukkan operator perintah ini adalah tambah karena ini penjumlahan. Setelah C2, C3 tambah C4 ditambah C5 ditambah C6 terakhir ditambah C7. Sudah selesai sel yang kita ingin hitung jumlahnya, kemudian tekan enter. Total maka 870 buah yang terdapat dalam tabel tersebut. Nah, buah yang terjual jumlahnya berapa? Nah, kita gunakan rumus sum ya. Ini juga bisa menggunakan rumus sum, tapi saya gunakan yang rumus 1. Untuk jumlah yang terjual, saya gunakan rumus yang kedua. Sama dengan rumus yang kedua menggunakan fungsi sum atau sum, kurung buka. Nah, sel yang akan kita tuju ini bisa langsung diblok seperti ini atau secara manual ya. Bisa dengan manual. D2 titik 2 sampai yang terakhir adalah ini sel D7 ya. D7 bisa langsung enter, bisa kurung buka, kurung tutup baru enter. Oke, ini totalnya, ini sedikit kurang rumusnya, kurung tutup. Oke, atau bisa langsung dengan melakukan blok ya, D2 sampai dengan D7, tinggal tekan enter. Nah, ini total dari jumlah buah yang terjual. Sisa pun demikian, bisa menggunakan rumus 1, bisa dengan rumus 2. Namun demikian biasanya lebih cepat menggunakan rumus yang kedua karena hanya beberapa langkah saja. Tinggal di blok. Oke, tekan enter. Nah, demikian. Itu untuk contoh rumus penjumlahan. Selanjutnya kita masuk pada rumus penggunaan rumus pengurangan. Ada dua rumus yang kita akan gunakan. Rumus 1 adalah angka yang terdapat di dalam sel dikurangi angka yang terdapat di dalam sel yang dituju. Nanti contoh di sini banyaknya 130, banyaknya buah yang terjual 70, maka sisanya berapa? Ini pertanyaannya. Ya, bisa dengan menuliskan angkanya. Contoh seperti ini, sama dengan 130 dikurang, itu operator perintahnya adalah min atau strip ya, dikurang 70. Tekan enter. Nah, ini demikian hasilnya. Rumus kedua adalah sama dengan C2 sel 130, angka 130 itu ada C2 min atau dikurang D2 70 yang terjual itu ada di sel D2.
Oke, tekan enter. Nah, selesai. Nah, kelebihan menggunakan rumus ini yang kedua, bisa langsung di-drag ke bawah. Arahkan kursor ke pojok kanan bawah sel sehingga ikonnya berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Tinggal di-drag. Nah, oke. Nah, ini selesai, beres sekali jalan. Nah, demikian untuk pengurangan. Jadi sisa buah yang tidak terjual sudah diketahui. Kemudian kita lanjut ke perkalian. Bagaimana penggunaan rumus untuk perkalian? Di sini di tabel ditunjukkan jumlah banyaknya buah apel, misalnya 130 dengan harganya 20.000. Maka totalnya berapa? 130 apel dengan harga masing-masing 20.000. Nah, maka tinggal dikalikan saja dengan rumus yang pertama, misalnya sama dengan 130 bintang. Bintang adalah operator perintah untuk perkalian. Dikali harganya apel tersebut 20.000. Tekan enter, maka total harganya adalah 2.600.000. Mungkin ini per kilo. Hanya contoh saja. Bisa dengan rumus yang kedua, sama dengan selnya ditujunya C2 bintang, harganya D2. Tekan enter. Ya, ini kurang lebar. Dan ini hasilnya 2.600.000, sama saja. Atau bisa dengan rumus yang ketiga, sama dengan produk. Oke, kurung buka. Nah, tinggal dikalikan selnya aja. C2 sampai dengan ya titik 2. Ini referensinya, ranknya D2. Oke, tekan enter, sama hasilnya. Jadi bisa dengan ketiga rumus ini ya, atau pilih salah satu yang paling simple buat kita untuk melakukan perhitungan dalam tabel tersebut. Dan contoh kemudian kita praktekkan untuk pembagian. Bagaimana rumus pembagian kita gunakan di dalam menghitung tabel buah ini? Rumus yang pertama, tetap kita masukkan nilai yang terdapat dalam sel tersebut atau menggunakan nama sel, ya, notasi selnya. Yang pertama kita praktekkan sama dengan 20.000 harganya dulu. Jadi harga per buah yang kita hitung ya, dibagi buah harga persatuan maksudnya. Nah, jadi harganya 20.000 dibagi, notasinya itu adalah garis miring ya, ini artinya dibagi banyaknya 130 buah apel. Tekan enter, maka harga satuannya 154 rupiah. Kurang lebih demikian untuk rumus 1. Untuk yang rumus kedua ini bisa diubah. Kita hapus dulu yang rumus awal. Nah, rumus kedua sama dengan sel D2, harganya di sel C2 dibagi garis miring operatornya C2. Tekan enter. Oke, sudah selesai. Bisa dengan di-drag ke bawah. Untuk menambahkan notasi rupiah ini ada di menu submenu number, kemudian ada menu currency, ada rupiah ya, ada euro dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini contoh sederhana penggunaan dari rumus Microsoft Excel untuk pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai bagian-bagian simple, contoh simple pada
rumus dan fungsi aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.